Padahal kalau umat bersatu saja. Bersatu saja dan Allah menjamin. Ya, coba perhatikan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang yang beriman, benahi diri kalian secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas, secara umat. Benahi. Orang-orang yang sesat tidak bisa menimpakan bahaya mereka kepada kalian manakala kalian betul-betul ihtadaitum. Manakala kalian betul-betul membenahi diri, keluarga, komunitas dan umat sepenuhnya dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu. Ini jaminan dari Allah Subhanahu. Jaminan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara singkat tapi sangat jelas, lugas dan dalam. Ya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah, jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kamu." Nah, kita menjaga Allah dengan membenahi kehidupan kita dari segala sisinya dengan sepenuhnya mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah. Semakin kita mengikuti atau menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah menjaga kita dan memberikan kemajuan-kemajuan. Kemunduran terjadi ketika kita kurang di dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Kurang menjaga kita kalau kita kurang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sepenuhnya menjaga Allah, Allah pun pasti menjaga kita lebih bagus lagi. Di ayat lain Allah berfirman dari surah lain, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida." Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama kebenaran. Ya. Agar ia meninggikan agamanya di atas seluruh agama-agama yang lain. Nah, cara menegakkan dinul haq adalah dengan petunjuk itu ditegakkan. Petunjuk diikuti. Yang tahu, yang ikut, yang nggak tahu, yang nggak tahu petunjuk, yang nggak tahu di Jakarta doang. Jakarta ribet banget. Ya, di provinsi ribet ah. Siapa tuh ribet? Pesantren dong. Kayak ribet kurang makan dong. Ya. Para pimpinan ribet, jabatan, anggota ribet. Dari masa, ribut dari proyek, aneh ngomong lagi kiai, anu sadar saja kalimat berita namanya khobar. Indonesia kan khobar, walaupun insaki perintah harus begitu loh, gitu kan? Lalu bagaimana begitunya itu orang petunjuk butuh aja harus ada yang ngajarin, ada yang ngedidik syarat rukun, baca Qur'annya, makhrajnya, gitu, tajwidnya, sampai pada pemahaman bahasa-bahasa. Itu baru belajar kalimatnya, baru belajar huruf dan kalimat-kalimat yang datang, ikrar dulu. Juga kalimat takmil namanya, membuat orang beramal dengan kalimat itu. Harus menyiapkan tenaga bagaimana orang bisa bergerak beramal. Harus ada guru, ada pelatih.
ada penggerak, ada pengontrol gitu. Harus ngerti aturan SOP-nya olahraga, main bola gini. Kan ayatnya benar wala. Ini bahasa sekden itu namanya. Bahasa di meja. Ini bahasa praktisi. Bahasa lapangan. Jadi banyak teman-teman lulusan dari luar negeri, dari Medina, datang mau beli bid'ah, khurafat. Itu penyakit. Dia disebarkan di umum, dipanggil begitu. Namanya dokternya, tenaga medisnya, tenaga segala macam, dokter umum, spesialis gitu. Mau fasilitas, jadi obat gitu. Kalau dokter mengatakan kenapa kamu sakit mata, kenapa kamu curahkan, kamu kebeletkan, kami lihat masalah. Itu namanya mau ke berita. Masyarakat lempar, hapus Anda kita. Di kelas inilah masalah kita, kelas klasifikasi ini. Tokoh-tokoh pusat tidak bisa menerjemahkan bagaimana membantu kiai di kampung-kampung itu mempercepat teknis perebutan politik, hukum dan segala macam. 5 tahunan geraknya. Setelah menyiapkan atau menjadi S2 S3 dengan segala macam perspektif yang dibutuhkan umat tidak digerakkan. Ribut kiai-kiai membangun visi, ya kan? Ingin bangun kelas dokter profesor, itu punya pengaruh menggerakkan 10.000 orang karena dia punya tenaga-tenaga di perguruan tingginya, tenaga hukum, tenaga tafsir, manajemen segala macam, dan diolah. Udah. Jadi nggak bisa menggerakkan jiwa umat. Padahal harga ilmu ini sudah kalimat iman, bukan harga dinas, komunitas khusus. Harga ilmu ini kita, bukan harga Quraisy, harga kafirin, al-munafikin, khusus komunitas mukmin. Nah, harus itu terjemahkan. Menggerakkan, menggelorakan. Harus, ya kan? Ada kalimatnya, oleh aku tahu kami miskin, wala tahaduna kami miskin. Ini perspektif pasif, memberi makan doa, mengajak. Kalau harus di ilmu kita itu harus mau siapa? Tenaga perang, personil perang, alat perang, logistik perang, setelah perang, sebelum perang, memahami musuh, kekuatan musuh, Quran musuh dan seterusnya. Baru keluar kalimat ini. Kan sudah dianggap dia mau ketemu, mendapat undangan Allah. Irji'in rabbika rahmatan. Diundang kita masuk. Silakan. Ini mekanisme. Oke, ini teknis. Man khalifah sebilir, man khalifah sebilir. Enggak, sambil itu banyak. Kalau terjadi dari sebulan. Ini mujahadah kali, tapi yang dibicara mukmin. Ada yang namanya murabbi, ada yang namanya sholat, ada yang baca Quran, ada yang tafakkur kan. Nah ini khusus komunitas yang menghadapi teknis penerangan fisik. Nah mau menguasai komunitas kita. Itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Kenapa masih tolol sekarang masih terjadi lagi gitu? Berarti cara berpikir umat ini masih terlambat. Cara amal lagi. Kan jelas-jelas waktu muslimin kafa kalimat. Nggak boleh diberi ketika kita bertemu sama Yahudi itu dalam satu jembatan, nggak boleh dia hapus. Kalimat jawab suruh kepung. Waqudulan mula maksud duduk di tempat apa strategis. Tapi itu bisa militer, bisa istana, bisa BI, bisa dewan, bisa hukum, bisa ekspor impor, bisa pabrik, tergantung. Untuk maksud ini menguasai apa masalah apa. Jadi kalau makanan tempat makanan, kalau nggak makanan mah kalau kebijakan kebijakan, kalau nggak kebijakan ambil musuh, maju kayak gitu. Kita perlu terjemah teknis baru dan tenaga baru. Siapa kelas waktu dunia ini? Orang yang kuat berpikir, teknis, pemahaman, jaringan dan penggerak. Bisa melawan, kalian segala macam permainan apa? Gitu, ya. Di kekosongan teman-teman, kita pulang dari perguruan tinggi itu di lapangan nggak punya pengalaman lapangan, gitu. Ada mesin yatim, harus terjemahkan yatim kaya, yatim miskin, lingkungan mana? Yatim dong kalimat. Tapi dari standar juga dibikin dalam Quran. Kalau kalian ikutin, kalian lihat yatim yang mana ya Allah ini? Yatim di komunitas orang berpikir, yatim komunitas orang bodoh, yatim orang miskin, lingkungan miskin,
yatim di pabrik, yatim di pertanian, peternakan, perikanan, yatim yang mana? Masih umum. Ya, baru ada klasifikasi. Ini dibina balik kelurahan kah, balik RT kah, ada sama sekali. Tapi kalimatnya ada kalian untuk yatim, nakirah, apa makrifah. Ini siklop semua yatim. Baru terjemahkan dia selalu kan datang. Islam dalam Islam di bab apanya? Fisiknya, pendidikannya, akalan, lingkungannya, begitu kan? Keluarganya. Banyak yang Islam. Baru kita meneliti soal apanya yang diperbaiki. Yatim sendiri, kan lingkungannya, kan keluarga besarnya, kan? Begitu. Ternyata kebijakannya. Yatim udah beres, tapi terganggu, ya kan? Kebijakan dia belum paham, kan nggak ada informasi dia tentang yatim. Karena ditutupin oleh keluarga besar karena malu, gimana kalau pengen? Ya kayak gitu baru fisik. Ini ke penyakitnya hanya sekedar obat kayak bawa jelek obatnya. Kalau bedol, kalau di apa permak di bedah operasi diganti, itu tergantung penyakitnya. Nah, mas mereka anak yatim umur 12 tahun atau 12 tahun belum balik, tapi dia hidupnya nakal, hidup di Labuan, di stasiun bus, di pasar, kebiasaan tukang nyopet, punya mafia minuman, mafia ganda. Ini bagaimana mau perbaiki ini? Kalau yatim kelas-kelas kecil mah gampang, yang dulu lingkungannya. Nah kalau yatim lingkungan di tempat penjahat, tempat narkoba, tempat pelacuran, diskotik, juara, tukang bunuh, gimana cara memperbaiki? Nah itu kan harus ada tim bagian agama, bagian kesehatan, bagian ekonomi, bagian psikologi gitu kan. Bagaimana menciptakan mereka supaya dia kegiatannya terarah gitu. Ya kan belum fasilitas logis segala macam. Ini urusan negara gitu loh. Nah ini kenapa teman-teman di P3 di Angus begini aja ketemu. Kan cara berpikir berarti kan anti di partai politik, tidak apa jeritan yang diwakili Allah langsung itu tidak direkam dalam bentuk kebijakan teknis. Kementeriannya ada, pendidikan ada, kesehatan ada, sosial ada. Udah beres, setiap RT ada tanda tangan itu. Di RT sekian dengan segala macam datanya. Bisa pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kan sebentar lagi dia dewasa, diberi bagaimana supaya dia tergantung. Ada pemodalan, tapi masalah prosesnya dia harus mendewasakan diri ketika itu. Bagi anak itu minum mustan kan betul di situ. Atau yang apa laut, ya kalau punya harta, kalau enggak. Yang punya kekayaan jiwanya itu skill, tangan dibina, skill mulut dibina, skill kaki dibina, skill otak dibina, baru diserahkan untuk terusinnya hidup enak begitu. Ini enggak terhayati, padahal karena pada tujuan yatim kalimat keroman di sini. Wala ta'adun, kalau di Yakub itu kalau di sini ta'adun masyarakat. Ini kan berarti kebijakan, mengajak. Tergantung peradaban budaya atau ini apa budaya di kelurahan, di pusat, kemudian di kepresidenan itu, tapi di dunia, WHO, PBB ngatur-atur, mau aja kan? Dia bukan bahasa wahyu, bahasa kafir, bahasa musyrik. Kita mau diaturkan di gelongan mereka, kebijakan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, kan kurang ajar ini. Ini kan nyambung. Oh, kita kayak berketuhanan, enggak menyatakan sama, tapi tak definisi kehidupan mereka menentukan terminologinya itu, bukan terminologi kita lah. Nah ini masih udah beda dengan NU bagi tugas, kan komunitas kampung, yatim komunitas kota, yatim komunitas yang lain gitu. Jadi semuanya menjadi gerak wala tahan Kala bala tukrim dan yatim wala tahat wala tamil miskin. Sampai yang zamannya innama alladzina yakul aqmal yatama zulman nama ikun fukutin nar. Dijak habis-habis oleh Allah. Apa hak privasi itu? Enggak boleh sampai ultimatum neraka langsung di bumi yang bukan Jakarta itu. Coba bayangkan. Kemudian personal. Ahlul baitin via yatim yusanilai. Itu personal namanya. Kewajiban beragama sana. Ahlul baitin via yatim yusanilai. Atau kama kata Rasulullah SAW. Nah kan kelas begini siapa? Kelas negara, kelas politikus, kelas kebijakan, kelas etik. Kesadaran dan prinsip pemenangan sosial Islam itu
kosong di benak anak Islam, kosong di pengalaman teknis, ya. Bagaimana cara beli makan anak, dari mana cara makan, tentang gotong kan, bisa gotong royong cuma 10.000 per orang, per RT atau per kelurahan per orang gitu kan. Terkumpul lah ke yatim 100, kita punya kekuatan 1 miliar. Daftarkan ini kepada Islamic Development Bank atau CSA, selesai semua. Nah, pengalaman bekerja untuk orang itu yang kosong dari kita, gitu. Ya. Kalimatnya wal asli itu nggak disebutkan logistik sama dimensi fasilitas, nggak ada. Siapa amanu harus dekat, harus sabar. Nggak sebut harta, fasilitas, logistik nggak disebut. Asal kau iman bener, amal saya bener, tahu sebut fi'il hendak. Mafhum mukhalafah dari fi'il lafi usrid. Paham bahasa itu lafi rizqin daim. Total di dalam keuntungan. Rabihat tijarah itu makan muhtadin, bukan mama. Fama rabihat tijarah itu mama kanu muhtadin. Kenapa istaroh bisa sama nukalina? Ayo. Nah sampai nanti tuh komunitas milenial baru. Gitu. Ini milenial harus bisa satu orang minimal per orang itu menangani yatim sampai dewasa. Gitu? Sampai dia bisa kerja, bisa nikah. Di pendidikannya, skillnya, kemampuannya, mental, lingkungannya gitu. Gitu? Bukan sudah dirapatkan, didiskusikan. Enggak, di kebijakan. Kebijakan strategis sudah di Undang-Undang Dasar, ya kan? Jadi teknisnya sudah undang-undang dan peraturan-peraturan itu, tapi tidak semua itu tidak ngakak, abab masih jadi perbutan. Sehingga dulu masuk sosial dibubar dengan saudara Gus Dur, ya kan? Itu gemaripah. Dan anehnya itu kenapa dijadikan tertib pertama ya teman-teman di surat Ar-Ra'd itu. Ada di kalian yatim miskin, ya kan? Yatim jadi diskusi panjang dari segala sisi. Miskin bisa di situ panjang dari segala sisi. Itulah kehebatan Quran di tas itu. Miskin yang mana? Miskin bekas orang kaya, miskin keturunan miskin, miskin yang di lingkungan miskin, miskin yang di orang kaya, misalnya. Ya kan? Berapa orang miskinnya, terus bagaimana pola proses mengangkatnya, panjang diskusi-diskusian itu karena ada tim naku seorang nanti usul pekerja segala macam itu kan detil. Nah itu kebijakan namanya Imam Adil itu. Bagaimana menciptakan kaderisasi Imam Adil ini? Apa kurikulumnya? Bagaimana bentuk tes mentalnya? Tes mental berjuang menghapuskan dirinya tawakal pada Allah sehingga pematangan al-fahsbah itu nempel berjiwa anak-anak calon kader-kader Islam, bukan otak aja. Sehingga anak ini nanggapnya ini otak saya, ini senior, ini profesor, itu distorsi dalam bahasa tauhid kan musik. Jadi ada ketentuan langitnya dapat keromnya Bani Adam. Telah kumuliakan, telah kuberikan keramat entek-entekan, habis-habisan keramat. Kalimat takdir ditakdir. Laku fakdolna anak Adam menolak mentafdila, udah fakdolna ditakdir, tafdilanya. Kalau kata fakdolna, kalau kalimat tafdilanya. Isim, jam apa maf'ul mutlak. Kelebihan dilebihkan ada keramat entek apa yang mati. Lalu enggak sampai di situ. Ittakhiduni wakila, amrat wakilu. Allah tattakhidu min duni wakil. Jangan kamu saya ngaku sebagai wakil. Allah menciptakan kita, justru jadi wakil bukan? Kan Anda berpikir ini. Anda sampai manfaat apa yang dapat? Nanti itu qul hasbunallah kalimat. Qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Fangqalahu bi ni'matin min Allah, bi ni'matin min Allah. Bimujarrad al-qaul kuat pula. Aladina khalaqna apa nasota mulam asal pada mana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fangqalahu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasus. At-tawallahu Allahu fadlin. Kalimat hasbunallah kalimat sakti. Sampai dia tak tahu ulang-ulang di kitab kita. Oh, boleh saya.
nggak boleh sembarangan muridnya itu. Nggak boleh Allah atau al-musufa kalimat di pesan-pesan kita beda tuh. Disuruh jalur, beli kitab disuruh jalur. Tipis. Kemudian apa lagi? Setelah Allah hasbunallah pun Allah tak gila itu ada lagi kalimat nanti kalau pun kamu itu katakan saya mau malaikat takut taksan jangan takut baca kamu malaikat alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu habis itu berjalan teman-teman abdan itu jadi ya busro, ya basir, ya hudan, ya rahmat, ya sifat itu fungsinya. Lalu dijauhkan tidak jadi materi kurikulum SMP SMA. Ya jadi binatang semua, menterinya binatang, presidennya binatang, pimpinan politik binatang, otaknya bukan Quran. Mama apa adalah haki illa dollar kalimatnya. Nah Quran itu hak. Ini ada Quran hak. Ini adalah hakun. Mitna man wabil aki anzalnahu wabil haki nazar. Lalu dijauhkan. Terus kita sibuk partai politik, kenapa? Anak bangsa dibiarkan. Sementara sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Mesti secara teknis keadilan sosial bagi pemaham ketuhanan Islam itu Quran harus wajib kata SMTK sampai pulau tinggi karena menjalankan konstitusi undang-undang dasar. Nah dan Muhammad punya ngalah membimbing ke anak tinggi, pemilik negara jadi anak tinggi bukan pengatur. Bagaimana ini? Ini minta-minta gitu. Nggak berpikir. Ini bukan rijal begini. Apa bisa? Ini kawam namanya. Ya kawam anak ala bisa rijal. Rijalun natin tayo malam menanggang kerilek, anti kerilek. Rijal. Ini berarti bukan rijal gitu. Kalau jangan begini. Singa gitu. Kalau 1000 lagi semua. Kita ini kerbau, kumpulan kerbau yang membentuk manusia. Ya, udah dijajah Jepang, semua aku males. Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis itu dulu masih terulang. Dan masa di tangan, Quran di tangan, dibiarkan. Lama dari dulu namanya itu. Harus keluar lagi lama banget, dibangun lagi, digantung lagi itu loh. Ada apa sih takdir Allah itu? Kita loh saya. Kan Islam milik Allah bukan milik makhluk, kita berikhtiar doang. Ya kan? Ya kan kalimat walam di ma'amar kalimat. Apa kalimat itu? Rasulullah aja belum selesai menjalankan perintahnya. Walam di ma'amar. Berarti itu tugas generasi lanjutan. Jangan giliran dengan situ aja kepala gitu. Aturan selesaikan. Ikut lagi tanya kabin cilik. Ngerti loh, maksudnya nah, biasa, masih sampai belajar Jawa enggak kufur tinggal di Jawa sama kayak bapak. Nah itu komentar saya ya, jadi menerjemahkan bahasa berita itu gitu jangan masuk jagalah, peliharalah berarti yang bisa menjaga ini ada lingkungan, ada ustadz, ada kiai, ada madrasah coba nih di pasar, di pelabuhan, di tempat-tempat orang yang tidak ada kiai ustaznya. Betapa menderitanya umat. Menjerit, nestapa, bukan air mata biasa, darah. Dulu saya mengkater di situ, kalau dia siap pemimpin itu siap nangis agar yang dipimpin tertawa, siap lapar agar yang dipimpin kenyang, siap capek agar yang dipimpin dapat waktu ada istirahat. Begitu leader dalam Islam. Dalam bahasa kita kan ada Rasulullah kan hadis apa? Pakai benting, ya. Satu. Wan bisa kan? Ada kalimat anfiku, ada al-jihad, ada assalamualaikum, ada berkalimat berita, ada yang malam itu. Ada kalimat berita, ada kalimat pemaksaan. Kalau enggak ketemu enggak orang rebut. Kalau nggak mau pakai balkon dikasih bantuan tekan rebut makanan. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Itu kan pemerintahan ciptakan komunitas apa setara dengan pemerintah kekuatan untuk memaksa pemerintah mengambil hak umat. Itulah bentuk dalam mempertahankan kebijakan kontrol.
Ada yang ambil gitu ya. Mengenai. Nah, kan buat yang di luar sana kata yang jualan itu milik negara. Jadi takat ahli hudnya itu, akhirnya itu ada preman sangat kesinga gitu. Bukan kayak monyet ngambil untuk dirinya, goblok namanya. Yang bisa membagi itu mesti ilmu pembagian. Ilmu ngambil harus tahu, barang diambil harus tahu, mendistribusikan barang ambil harus paham. Gitu?